Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjadikannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita berikan, kita lafalkan, kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang pemberi syafaat yang kita harapkan nanti. Semoga dengan kita berselawat, dengan kita sering berselawat, kita dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan nantinya di mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan membawakan kajian rutin kita pada siang hari ini, yaitu tentang kemungkaran dan bid'ah. Kemungkaran dan bid'ah. Hadis ini akan saya bawakan dari hadis Al-Arba'in dalam kitab Al-Wafi, karangan daripada susunan daripada Mustafa Al-Bukhari dan Muhammad Rizki. Ini hadis yang kelima dari hadis Arba'in. Saya bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin, ibu daripada Abdullah, yaitu Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridhai Aisyah atau Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang membuat-buat, siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami, ma laysa minhu, tentang perkara yang tidak ada dalam agama kami, fa huwa raddun, maka dianya ditolak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Muslim dan Imam Muslim. Namun di nas atau teks di dalam Muslim sedikit berbeda. Kalau dalam riwayat Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Namun di teks dalam hadis yang disusun oleh Muslim adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal siapa yang melakukan peramalan yang bukan atas dasar peramalan yang ada dalam agama kami, fa huwa raddun, maka dianya ditolak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara umum memberikan ketegasan kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjauhi yang disebut dengan mengada-ngada atau membuat hal yang baru tentang agama kita yang dijadikan untuk wirid, untuk kita jadikan sebagai amal kita, untuk kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Komentar ulama tentang hadis ini, mereka berkata, hadal hadis aslun azim min usulil Islam. Komentar mereka tentang hadis ini bahwa hadis ini adalah suatu hadis yang betul-betul pokok min usulil Islam, daripada pokok-pokok Islam. Wa kama anna hadis innamal a'malu binniyat, seperti sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Pada hadis pertama dalam kitab ini, kitab Al-Wafi ini atau hadis Arba'in yang pertama, bunyinya innamal a'malu binniyat. Seberapa pentingnya innamal a'malu binniyat, begitu juga lah pentingnya hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Apa yang menjadi persamaan mereka? Mizanun lil a'mali fi batiniha. Kalau innamal a'malu binniyat adalah ukuran kebaikan atau patokan tentang sah tidaknya amal seseorang dalam bentuk batin, dalam bentuk yang gaib, dalam hati.
Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dikerjakan, harus disertai dengan niat. Dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW membenahi atau membuat satu aturan dalam bentuk yang zahir. Kalau tadi innamal a'malu binniyat pada hadis pertama adalah untuk membentuk atau bagaimana membenahi batin seseorang supaya baik. Kemudian kalau hadis yang kelima ini man ahdatsa fi amrina dan seterusnya untuk membenahi zahirnya, tata caranya, bagaimana sholat yang baik, tentang tata caranya, bagaimana puasa yang baik, syarat dan rukunnya dan seterusnya. Inilah yang disebut, inilah yang tujuan daripada hadis yang kelima ini. Wa kullu amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi sawabun. Kalau tadi innamal a'malu binniyat itu pentingnya adalah karena setiap peramalan yang tidak ada maksud baik atau tidak ada diniatkan, falaysa li'amilihi fihi sawabun, maka bagi yang mengamalkan tersebut tidak ada pahala. Apabila seseorang beramal ibadah, melakukan sholat, melakukan zikir, melakukan kebaikan yang lain, tapi dia tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, falaisa li'amilihi fihi sawabun, maka tidak ada pahala bagi yang telah mengerjakan tadi. Fakadzalika hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza mizanun lil a'mali fi zahiriha. Maka sedemikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Hadza mizanun lil a'mali fi zahiriha. Ini adalah bentuk tata cara atau ketegasan tentang peramalan yang zahir. Ya, tata caranya, bagaimana syarat dan rukunnya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beramal di luar daripada tata cara yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peramalan itu akan ditolak. Itu maksud daripada hadis tersebut. Jadi kalau tadi innamal a'malu binniyat adalah mizanun lil a'mali fi batiniha, kemudian kalau man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, hadis ini adalah mizanun lil a'mali fi zahiriha. Maka kedua hadis ini merupakan hadis yang sangat penting. Kemudian yang bisa kita ambil daripada hadis ini, kita lihat pada halaman 31, yaitu tentang fikih hadis, yaitu apa yang bisa kita ambil istifadah hikmah yang harus kita amalkan dari hadis ini. Bahwa yang pertama, kata pengarang buku ini, al-islamu la itba'un la ibtida'. Islam itu mengikut Rasulullah SAW, bukan mengada-ngada sesuatu ibadah di luar dari ketentuan daripada Rasulullah SAW. Wa Rasulul Al-Karim salawatullahi wassalamu alaihi hibzul Islam min guluwil mutatarrifin. Jadi Rasulullah SAW melafalkan, memberikan hadis ini gunanya untuk menjaga kemurnian Islam, agar syariat-syariat yang diberikannya, yang diajarkannya tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, yang tidak berasal darinya. Nassat ala annal falah wan najat bi itba'i hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pengarang bahwa sudah dinaskan bahwa yang selamat dan yang beruntung hanya orang yang beramal tapi sesuai dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duna tazid, tanpa menambahi, wayanqus, tanpa mengurangi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jika jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah niscaya aku akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, maka ikutilah tata cara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau cinta, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qaluhu wa anna hadza sirati mustaqiman, dan firman Allah dalam ayat lain pada surah Al-An'am ayat 153 bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Islam ini, ajaran syariat ini, ajaran tauhid ini, millah ini merupakan sirati mustaqiman, artinya jalanku yang lurus, yang benar. Fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan janganlah engkau mengikuti jalan yang lain. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil daripada hadis ini, manfaat hadis ini adalah al-a'malul mardudah, yaitu peramalan yang ditolak. Jelas bahwa pernyataan hadis ini, siapa yang mengada-ngada membuat suatu ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah, fahuradun, maka dia ditolak. Artinya apabila ada orang yang bersolat tidak sesuai tuntunan Rasulullah, apabila ada orang yang beribadah tapi tidak ada hadisnya dan tidak ada kebiasaan para sahabat yang benar dan tidak melanggar aturan Allah, maka itu nanti akan ditolak oleh agama kita. Itu sangat jelas bahwa agama atau amalan yang diterima hanya yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah hadis ini, bisa kita ambil dari hadis ini pelajaran tentang bid'ah, bahwa hadis ini betul-betul membatasi kita supaya kita tidak melakukan hal yang bid'ah. Apa yang disebut dengan hal yang bid'ah? Bid'ah artinya sesuatu yang diadakan yang tidak ada pada zaman Rasulullah ataupun yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia sholat tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, hari ini dia puasa, hari ini dia berzikir tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah, maka itu disebut dengan bid'ah. Namun apapun yang terjadi di kalangan kita, di tengah-tengah masyarakat tentang suatu kebiasaan, bukan berarti itu sesuatu hal yang dilarang keras, meskipun disebut dengan bid'ah. Artinya apabila ada di tengah masyarakat suatu kebiasaan, namun kebiasaan itu tidak melanggar aturan syariat Islam, maka itu bukanlah hal yang bid'ah dan sesat atau tidak boleh. Itu justru hal yang baik dan bisa dan boleh kita lakukan. Bahwa dalam pengarang ini menjelaskan, mengambil istifadah dari hadis ini, bahwa bid'ah itu terbagi pada dua. Yang pertama adalah bid'ah mazmumah, yang kedua adalah bid'ah mahmudah. Meskipun katanya tidak boleh mengada-ngada tentang agama kami dalam hadis tersebut, namun para ulama masih sepakat bahwa ada dua, terbagi kepada dua bid'ah. Meskipun ulama lain tidak mau membagi bid'ah itu kepada dua. Ada ulama lain mengatakan bahwa bid'ah itu ya sesat. Tapi ulama lain juga mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi kepada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Artinya sesuatu yang dibuat oleh kaum masyarakat atau kalangan warga atau umat Nabi Muhammad, namun tidak pernah terjadi atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika dilihat apakah perbuatan itu, kebiasaan itu sesuai melanggar aturan syariat atau tidak. Jika tidak melanggar aturan syariat, maka itu disebut dengan bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan boleh diteruskan. Namun ketika kebiasaan itu di suatu masyarakat sudah membudaya, namun setelah kita lihat ternyata melanggar aturan atau melanggar hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka bid'ah tersebut bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mazmumah, itu tidak boleh dilakukan. Rasulullah SAW dalam suatu khutbahnya sudah jelas mengatakan bahwa wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah SAW dalam suatu khutbahnya mengatakan sejelek-jelek yang perkara adalah mengada-ngada, ya, membuat-buatnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, siapa saja yang membuat-buat suatu ibadah yang tidak sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah.
itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dalam ditambah lagi wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu pasti masuk neraka. Inilah yang menjadi dalil bagi sebahagian ulama bahwa walaupun kebiasaan tersebut tidak melanggar aturan, namun tidak ada pada zaman Rasulullah, ini disebut dengan sesat oleh sebagian para ulama. Itu disebut dengan bid'ah dan itu tidak boleh dilakukan. Namun ulama lain mengatakan bahwa bid'ah itu selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab Al-Quran. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek, ya. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah itu yang boleh kita lakukan, namun dengan syarat tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan melalui kajian rutin ini dengan waktu yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai catatan buat kita bahwa hadis ini betul-betul memberikan peringatan, pernyataan tegas bagi kita bahwa kita tidak boleh main-main dengan syariat Allah, tidak boleh main-main dengan agama Allah, tidak boleh main-main dengan ibadah, muamalah. Harus kita lihat dulu secara jelas apakah itu bid'ah hasanah atau itu bid'ah sayyi'ah. Apabila ternyata itu bid'ah hasanah, maka tidak mengapa kita lakukan. Apabila itu bid'ah sayyi'ah, maka itu sama sekali tidak boleh dilakukan karena itu sesat. Karena setiap yang sesat itu pasti masuk neraka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.